Halo saudaraku dimanapun Anda berada ya, apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan ya, kita dimudahkan dalam menjalankan aktivitas, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di video news channel berita masa kini yang akan menyajikan informasi menarik dan bombastis. Sama saya Agus Giotis, kita akan mengupas tuntas berita-berita dan isu menarik yang lagi ramai saat ini. Dan hari ini ada apa? Ya, sebenarnya ini sangat menggelitik saya ini. Apa itu? Ya, pemerintah kini sudah membuka keran ekspor batu bara. Ya, kenapa? Ada apa? Cepat sekali pemerintah move on. Pemerintah yang mengakhiri dan kau pun yang memulai. Oke saudaraku ya, kita langsung masuk ke pembahasan ya terkait dengan keran ekspor batu bara yang resmi dibuka lagi ya, biar kita nggak terlalu tegang dan kita bisa rileks ya. Oke, saya ngopi dulu ini. Oke, saudaraku ya. Untuk itu saya coba lihat intip beritanya ya. Ini berita dari cnnindonesia.com ya. Ini CNN menaikkan berita ini kemarin 12 Januari jam 7:57 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya kemarin juga udah dibahas sih saya sama teman-teman wartawan yang lain. Kemarin kebetulan kita ada ngumpul-ngumpul di salah satu press room kementerian, kita ngebahas ini ya. Oke, coba kita lihat berita aja ya. Kita berita dari CNN Indonesia ya. Keran ekspor batu bara resmi dibuka lagi hari ini. Hari ini tuh kemarin maksudnya ya, hari Rabu ya. Oke, saya baca sedikit berita dari CNN. Oke, pemerintah kembali membuka keran ekspor batu bara mulai hari ini Rabu 12 Januari. Ini berarti aturan larang ekspor batu bara resmi dicabut ya. Padahal aturan terkait dengan pelarangan ekspor batu bara itu baru saja ini kemarin ya. Aturan itu tertuang ya. Oke, saya bacain. Tertuang dalam surat Menteri ISDM nomor B-1605 MB.05 DJB.B 2021 tanggal 31 Desember 2021 ya. Dalam surat tersebut, pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Ya, kenapa ya? Belum selesai aturan itu dibuat, sampai tenggat waktunya udah dibuka lagi. Aduh, ada apa sih? Ada apa ya? Ada apa? Oke ya, kita coba bahas lebih dalam ya terkait dengan batu bara. Oke. Ya, kita tahu Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya, terutama batu bara. Dan batu bara ini sangat krusial, salah satunya untuk ya bahan bakar pembangkit listrik. Karena kita tahu ya, listrik masih mayoritas itu masih banyak tenaga listrik yang menggunakan batu bara, salah satunya di Indonesia ya. Dan kemarin
pemerintah memberikan pembatasan larangan ekspor ini pun ya, larangan ekspor batu bara ini karena untuk pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri ya. Nah, tapi kenapa sekarang itu kembali dibuka ya? Karena kita tahu listrik itu juga salah satu energi yang sangat krusial ya, sangat krusial. Karena apa ya? Listrik itu akan mempengaruhi satu, produksi industri, produksi usaha mikro dalam negeri. Karena apa? Dengan tarif dasar listrik yang murah, kos produksi bisa ditekan ya. Jadi kenapa kalau memang kita bisa menahan ekspor batu bara ya, agar ya pasokan dalam negeri itu lebih banyak, dan efek multipliernya ya, kos produksi dari kebutuhan, kos produksi barang dan lain sebagainya, industri, baik skala industri maupun skala UKM bisa ditekan dan bisa menekan harga-harga dasar, harga-harga barang maupun harga-harga kebutuhan pokok di dalam negeri. Kenapa nggak dilanjutkan saja? Aduh, regulasinya baru kemarin, dan itu pun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Belum setengah bulan udah dicabut dan udah dibuka lagi. Ada apa ini? Ya, ada apa? Siapa yang bermain di sini dan siapa yang diuntungkan? Jangan sampai studi kasus dulu. Kita boleh mereview, kita ingat waktu itu ada pelarangan ekspor lobster ya, ekspor lobster. Karena dengan berbagai macam pertimbangan, waktu itu kebijakannya Menteri Ibu Susi Puji Astuti ya, akhirnya pergantian menteri lagi, Pak Edi Prabowo akhirnya buka keran ekspor lobster, tapi akhirnya sekarang Pak Edi terjerat kasus korupsi. Nah, maksudku dalam sebuah aturan jangan sampai lah seperti itu terulang lah. Please pemerintah ya. Kalau memang pelarangannya itu baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, is okay ya. Jangan sampai di lobi hantam pengusaha, dihantam investor ya, negara lain teriak karena nggak ada bahan baku batu bara, akhirnya dikucur lagi. Indonesia itu terlalu baik dan terlalu ramah ya. Walaupun kita di negara sendiri berdarah-darah ya, harga kebutuhan pokok mahal, semuanya naik. Bahkan ini saya juga baca berita tadi tarif KRL juga mau naik, semuanya naik. KRL juga listrik, bersinggungan dengan listrik kan. Aduh, masyarakat lagi yang kena imbas ya. Please dah pemerintah, minimal inilah kalau bikin kebijakan itu konsisten ya. Kalau memang aturan itu udah dibuat, konsisten pada aturan itu dulu ya. Itu jadi pemerintah tuh ada bargaining power di situ, enggak sedikit-sedikit digoyang pengusaha investor goyang buka lagi ya. Atau mungkin ini cuma untuk menaikkan harga batu bara aja. Ya kita nggak tahu lah, hanya mereka dan Tuhan yang tahu lah ya. Saya hanya cuma menganalisis saja dan coba saya memberikan analogi yang sederhana aja ya. Mudah-mudahan publik juga paham ya, mudah-mudahan publik paham. Dan saya rasa dan saya yakin banget publik juga punya asumsi tersendiri terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Pro dan kontra dalam sebuah kebijakan udah suatu hal yang biasa ya. Itu bukan apa-apa, itu hanya untuk kebaikan kita semua, kebaikan bangsa dan negara Indonesia ke depannya ya. Yang penting apapun kebijakannya, apapun regulasinya ya, jangan sampai menimbulkan polemik dan kegaduhan di Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Oke, saya tarik lagi ya atas kebijakan ini sebenarnya ini kalau menurut saya lemah banget. Pemerintah lemah menurut saya, lemah banget di sini. Minimal nih harusnya nih kalau pemerintah punya power yang kuat, minimal ikutin aja aturan yang memang sudah dibuat ya. Aturan sudah dibuat,
Aturan itu penutupan keran ekspor batu baranya itu dimulai dari 1 Januari sampai 30 Januari. Udah, itu aja dulu perkara. Nanti setelah tanggal 30 Januari itu dibuka lagi, is oke lah. Itu domain itu urusan hak-hak pemerintah, karena yang pemerintah punya kebijakan dan punya regulasi untuk ya mungkin mempertimbangkan karena mesti ekspor untuk menambah devisa negara dan lain sebagainya. Oke lah, itu hak pemerintah lah ya. Mereka orang-orang lebih tahu dan lebih pintar lah ya. Oke. Tapi ini masalah ya, ini belum tenggat waktunya itu belum selesai dan masih jauh. Ini masih jauh gitu aja. Ini ada apa itu? Why pemerintah why ya? Oke. Ya. Lemah banget ini, lemah, dan siapa yang diuntungkan di sini ya Allahu a'lam lah. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Itu hanya sedikit gambaran dari saya ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Kita ya tunggu aja kita tunggu aja video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua, buat bangsa dan negara kita. Cukup sekian dari saya. Salam cinta Indonesia.